Yo guys, assalamualaikum, welcome back. Kita lanjutkan untuk CRUD. Sebelumnya kita telah membuat view-nya. Untuk CRUD ini ada produk ya, view produk, ada nama, SKU, harga, deskripsi, dan kita akan coba untuk upload file ya, file gambar. Nanti untuk file gambar ini saya akan buatkan ini ya, satu video khusus untuk preview gambar. Jadi kita bisa pilih, terus kita bisa preview gambarnya langsung di sini. Dan itu ada cara khusus ya teman-teman, pakai JavaScript tentunya. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita udah selesai bikin view-nya. Nah, kita akan melanjutkan untuk bikin bagian back-end-nya. Kita udah front-end-nya udah, sekarang kita akan coba bikin back-end-nya. Nah, front-end ini tentunya akan kita buat untuk create dan edit ya. Satu tampilan ini akan kita gunakan untuk create dan update. Dan nanti kita akan buat satu tampilan lagi untuk list data. Jadi kayak table gitu ya. Kayak table biasa. Bukan data table ya. Kalau data table nanti teman-teman bisa cek di ini. Di video sebelumnya saya udah membuat ini ya contoh penggunaan data table gitu ya. Oke, lanjut kita akan bikin pertama tentunya kita harus bikin model dan migration dulu ya untuk menyimpan datanya. Jadi form ini akan disimpan di database melalui model dan kita harus bikin migration-nya agar database-nya siap di insert data gitu. Oke, ini awal-awal kayak gini. Kita perlu bikin migration-nya dulu. Ini mobil sudah, kita nggak pakai ini, biarin aja dulu. Kita bikin satu migration produk ya, PHP artisan. Sekalian kita bikin ininya. Sekalian kita bikin controller dan modelnya. PHP artisan make model produk min m model controller mc migration controller MCR ya, MCR model ya kan ini MCR. Nah ini ya, model migration controller. R ini artinya resource ya, model controller sama migration. Kalau R ini artinya resource. Jadi controller kita nanti bentuknya akan jadi resource. Jadi kayak gini, ada index, ada create. Yang ini nanti kita arahkan ke halaman ini ya kan. Terus nanti edit juga akan kita arahkan ke halaman ini gitu teman-teman. Oke. Oke, langsung saja kita coba arahkan dulu ya view-nya biar nggak error nanti ya. Return, karena ini pakai inertia, kita kopas saja ininya, inertia dashboard. Kita bikin satu baru aja ya. Inertia namanya product form gini ya. Product form. Terus show-nya juga show-nya nggak perlu ya, kita nggak perlu show, kita langsung edit aja. Inertia product form. Terus di sini kita kasih compact product. Artinya variabel ini kita akan taruh sini dan ini akan jadi props di view. Karena kita pakai view ya di sini. Karena kan kita pakai view di sini ya, di page ini ya. Ini kita akan kopas semua, copy, paste di sini. Terus kita save namanya produk home. Nah, di sini nanti kita perlu ini props ya. Props untuk apa? Props artinya property. Jadi ini akan dikirim dolar produk ini, variabel ini akan dikirim ke view-nya nanti. Jadi kita bisa menggunakan dolar produk ini di view.js gitu ya. Karena create nggak ada ini ya, nggak ada awalannya. Jadi ininya nol ya. Dolar produknya nol di create. Jadi waktu form create kan nol nih, kosongan kayak gini. Nanti kalau edit kan harus ada isinya gitu ya. Oke, lanjut. Product form udah. Sekarang kita bikin root-nya. Root resource product controller class. Nah, kita bikin resource saja. Sekarang kita coba buka halaman produk ya. Produk terus create. Oh, bentar.
Ada yang salah. Product create. Sebentar. Ini ya, barusan ketemu teman-teman. Jadi ini di stop dulu npm-nya, terus npm run dev lagi. Nah, akan balik kayak gini ya. Jadi product create dia akan mengarah ke halaman ini ya. Halaman ini. Kita ganti ini namanya, bukan dashboard ya, tapi product form gini aja deh. Form guys. Nah, gini ya. Oke, kita lihat dulu di sini produk form udah. Nah, sekarang migration-nya kita susun ya. Migration-nya ini kita susun. ID-nya udah betul. Tadi field-nya itu ada nama, string jadinya, nama, bisa name terserah ya. Sini saya pakai nama, terus SKU, terus gambar ya, gambar. Di situ apa aja tadi? Nama, SKU, gambar, deskripsi kita pakai teks, terus harga desimal kita pakai ini aja 8. Nah udah ya, jadi gambarnya akan kita simpan dalam bentuk string. Terus yang lain kayak gini, ini kita kasih indeks buat pencarian biasanya ya. Ini tambahan aja, nggak harus. SKU. Jadi kan seringkali yang dicari itu entah nama atau SKU gitu. Jadi kita bikin indeks biar pencariannya lebih cepat gitu ya. Oke, kita udah bikin migration-nya, tinggal kita running php artisan migrate. Ada error. Database-nya belum jalan mas saya. Oh, bentar. Root Laravel tip ini. Yes. Oke. Coba kita cek database-nya. Laravel tips. Nah, ini ya, products-nya. Yang lain ignore aja dulu, kita fokus ke produk ini. Jadi ada ID, nama, SKU, gambar, deskripsi. 8 ini apa guys? 8 ini. Oh, desimal. Sorry. Harga. Migrate fresh ya. Nggak ada datanya, jadi langsung kita fresh. Kalau nggak ada datanya, bisa kita fresh. Jadi dia akan reset database-nya. Harga, created add, updated add, aman. Nah, modelnya kita atur dulu. Model produknya. Protected, $worded, karena nggak ada yang perlu diprotect, jadi kita kosongin aja kayak gini. Sekarang di controllernya, product controller, waktu create dia akan kirim ke store ya. Jadi atau kita nggak pakai ini deh, kita nggak pakai store atau update. Kita gimana nanya ya? Bisa sih. Kita bikin metode satu baru namanya simpan ya. Simpan ini karena kita pakai Ajax ya. Kita pakai Ajax dan kita menggunakan satu form biar nggak redundant. Kita nggak bikin dua form karena untuk saat ini tidak dibutuhkan. Jadi kita hanya akan menggunakan satu form product. Nah, di sini kita akan melakukan operasi create dan update gitu kan. Nah, karena operasi create dan update itu kadang memiliki ID, kadang tidak memiliki ID, kita nggak bisa menggunakan pilih-pilih store atau update ya, agak susah. Jadi kita akan taruh disimpan ini, metode simpan, lalu kita akan deteksi apakah dia mengandung ID atau enggak gitu ya. Jadi kita akan mengarahkan form product ini biar bisa submit ke function simpan ini kayak gitu. Oke, di form product kita udah bikin ya filenya form product form product betul ya.
perform. Nah, di sini kita tinggal arahkan ke simpan. Di webnya kita di sini cuma only index untuk list datanya, terus only create, terus only edit, terus udah gini aja, root post product, kita arahkan ke product controller. Jadi kalau usernya ngirim data ke root product ini garis miring product, dia akan diarahkan ke product controller, terus di metode simpan. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti store datanya akan masuk ke metode simpan yang kita buat ini. Dan di sini kita akan pilih-pilih apakah dia mengandung ID atau enggak. Nah, karena dia kadang mengandung ID, kadang enggak, di sini kita perlu tambahin input type hidden name ID value-nya mengikuti nanti ya. Ini nanti dulu deh. Oke. Migration udah siap. Model udah siap. Sekarang kita coba submit ini, form ini. Kita submit menggunakan Axios ya, Axios. Jadi kita karena menggunakan Vue.js, kita nggak pakai jQuery, kita bisa pakai Axios untuk mengirim data. Oke, kita siapkan dulu. Di form product ini kita import Axios-nya. Import, coba ya, cek di package.json-nya ada Axios nggak? Ada ya ini ya, Axios. Jadi kita pakai ini Axios. Caranya waktu klik simpan, ini kan simpan guys, kita ganti. Kita kasih asing aja. Jadi asing ini artinya fungsinya berjalan secara berurutan, tidak saling mendahului. Jadi kita bisa pakai await di sini. Jadi tunggu sampai Axios selesai. Itu artinya await ini. Axios kita arahkan ke garis miring produk. Harusnya nggak gini ya. Harusnya itu kita siapkan dulu di sini. Seringkali kalau kita langsung naruh kayak gini garis miring produk, kalau project kita itu ditaruh di subfolder, misalkan project domain utamanya domain.com gini ya, atau produkku.com gini ya. Ini aman kalau kita pakai kayak gini garis miring produk. Tapi kalau seandainya kita taruh project kita di produkku.com garis miring aplikasi web. Nah, ini bakal jadi masalah. Karena dia akan mengarah ke garis miring produk. Kalau di submit, dia akan mengarah ke produkku.com ke produk. Padahal kan harusnya ke sini ya, produk sini. Bukan ke sini, ya kan. Kalau seandainya aplikasi kita taruh di subfolder kayak gini. Nah, makanya ini kita perlu setting dulu di sini di app blade. Di sini kita perlu setting dulu kayak gini. Kita tambahin gini deh. Script yang gampang aja ya, cara gampang ya. Script kita tambahin di sini const base URL sama dengan URL. Nah, kayak gini ya. Nah, udah kita setting kayak gini di form produknya, di sini kita tambahin base URL plus. Jadi dia akan mengarahkan ke base URL-nya ini, tergantung nanti mau ditaruh di subfolder atau enggak ya. Jadi kita bisa pakai kayak gini, biar dia dinamis gitu. Baik, kita coba cek dulu ya. Axios gini dot Axios URL-nya, terus config-nya di sini method kita pakai post, terus URL-nya produk udah betul. Habis itu method terus data. Nah, di sini kita akan main data di sini. Kita akan siapkan dulu ininya modelnya, model di view maksud saya.
Jadi kita siapkan dulu modelnya kayak gini ya. Cons data sama, atau gini deh, jangan ya. Produk sama dengan ref. Ref ini dari mana? Ref kita import dari Vue.js-nya. Mana ref? Nggak bisa diimport. Import ref from Vue. Bentar ya. Vue.js-nya udah belum? Belum. Bisa nggak ya? Ref. Sebentar, kita coba dulu ya. ID-nya kadang bisa 0, kadang enggak. Namanya 0. Defaultnya ya, kita bikin defaultnya dulu. Nama, SKU, gambar, deskripsi, terus harga. Nah, produk datanya kita kirim, datanya adalah produk. Nanti soal gambar nanti dulu. Kita cek dulu apakah dia jalan bener apa enggak. Oke, nggak masalah. Pilot apa ini? Oh, .map nggak perlu. Oke, kita cek Vue.js-nya. Vue.js di sini di tab Vue. Kalau teman-teman belum install ini ya, Vue.js bisa diinstal di Vue ini ya. Vue.js DevTools nih. Di Chrome, di manage extension ya. Bisa diinstal extension untuk debug ini. Produk. Nah, ini ada produk, deskripsi, masih 0 semua. Layoutnya udah aman. Sekarang kita coba ya. Di sininya. Model form produk.nama model produk.sku. Ini nggak bisa ya. Kalau input file nggak bisa pakai vmodel. Nanti bakal error. Model produk.harga. Kenapa kok nggak bisa ya? Gambar. Kenapa file kok nggak bisa? Kita accept dulu. Accept image. Kenapa? Karena ini untuk keamanan. Misalkan program itu bisa mengatur value dari input file, ini akan sangat berbahaya karena aplikasi web bakal dapat mengambil data usernya tanpa diketahui. Jadi misalkan value, kita ngambil misalkan data dokumen apa gitu, D, terus data penting .pdf. Nah, ini kan bahaya kalau kita langsung set kayak gini ya. Jadi ini emang dibuat oleh browser, dia tidak bisa di set value-nya. Kita hanya bisa ngeset ini sebagai 0 di ininya, di JavaScript-nya. Kita nggak bisa ngisi value dari input file ini. Tapi kita bisa menyimpan isinya ketika user memilih image. Jadi user misalkan klik gambar kayak gini, terus dia memilih gambar kayak gini, kita bisa simpan raw data ininya ya. Binary PNG ini, gambar ini ke dalam sebuah variabel di JavaScript dan kita bisa preview di situ. Nah, itu butuh ini pertemuan khusus soal itu ya. Nah, di sini kita juga kasih lanjut ya, vmodel kita kasih produk.deskripsi. Oke? Jadi udah kita hubungkan semuanya, produk.nama, produk.sku, harga, deskripsi sesuai dengan ini. ID-nya belum ID-nya. ID-nya kita tambahkan di mana aja, ini hidden ini, value-nya product.id. Nah, kayak gini ya. Kenapa kok nggak pakai vmodel? Karena ID kan tidak seharusnya diganti-ganti kan. Jadi ID itu hanya satu halaman di load, dia nggak perlu ganti-ganti. Tapi kalau nama kan bisa diganti. Kalau ID kan tidak seharusnya diganti gitu. Oke, kita coba dulu apakah reaktifnya berjalan. Di nama kita ganti namanya, misalkan produknya minyak angin. Apa ini? Nggak bisa. Sebentar. Ini deh. Minyak angin. Nah, ganti ya. SKU-nya, harganya 10.000. Nah, gambar ini nanti
deskripsi, deskripsi. Gambar, ini kita gini aja. Nah, nanti ada pertemuan khusus ya, soal gambar ini, biar bisa di preview, biar bisa disubmit Ajax, biar nggak ada kendala, soalnya seringkali gambar ini bakal jadi kendala. Oke, kita simpan. Sebentar, sebelum kita simpan, metodenya ini produk. Nah, kita harus pakai, karena dia mengandung file and type multipart from data. Terus di sini kita pakai ref form product. Nah, kayak gini. Jadi kita akan simpan formnya ini dengan Ajax. Jadi kita nggak jadi ya, nggak nyimpen variabel produk ini, tapi kita akan simpan formnya ini. Form ini akan kita simpan dengan cara Ajax. Caranya gimana? Karena kita udah bikin formnya, form product, kita tinggal bikin variabel form product di sini. Const form product sama dengan ref null. Gini ya caranya mendeklarasikan sebuah referensi tag di Vue.js. Jadi ref ini form product, kita samakan nama variabelnya di sini form product. Nah, di sini kita ambil tagnya. Ini tunggu dulu. Const form sama dengan new form data. Sebelum ke sini kita bikin const form HTML sama dengan form product.value. Nah, gini. Jadi kalau kita coba console.log, apa sih form product.value ini isinya? Kita coba ya. Namanya minyak goreng ke 10.000. Deskripsi, gambar, apa sih form produk itu? Kalau di konsol, klik. Nah, ini ya. Jadi, tag ini, form product.value, dia akan mengarah ke tag HTML-nya ini. Nah, ini yang akan kita taruh di sini. New form data, form HTML. Jadi, kita sudah menentukan bahwa variabel form ini mengarah kepada form di HTML ini. Jadi, semua value, semua inputan yang di dalam form ini akan dimasukkan ke dalam variabel form yang ada di sini. Terus kita akan submit datanya di sini dari, nah kayak gini ya guys. Kita kasih let response sama dengan console log response. Terus di controllernya disimpan ini kita kasih return request all. Kita coba cek requestnya apa aja. Jangan lupa dikasih CSRF token ya. Form.append. Kalau Axios nggak perlu sih. Kalau Axios udah ada. Kita coba dulu aja. Namanya misalkan tulis. KU gambar kita kasih aja. Terus harganya 4.000. Deskripsi ini buku tulis. Simpan. Nah, ya. Oke. Kalau kita cek di network, tab network, klik ini. Bukan. Fetch XHR. Nah, kita cek preview. Nah, ini yang dikirim. Deskripsi. Gambarnya nggak bisa ditampilin di JSON karena dia bentuknya file. Terus harga, ID-nya kosongan. Nah, ini kita bisa deteksi di sini. Terus nama SKU. Oke ya. Kita udah siap ini. Kita udah siap submit. Nah, sebelum ke situ, kita pastikan dulu buttonnya ini dia disable kalau dia klik. Jadi kayak gini ya. Kita kasih ref deh. Ref, biar terbiasa pakai ref ya. Button submit, nggak harus button submit namanya. Kita biar gampang aja. Const button submit sama dengan ref null. Jadi dia mengarah ke situ. Nah, sebelum kita kirim, sebelum kita simpan, kita pastikan dulu
button submit dot value dot disable sama dengan true. Nah, kita disable dulu sebelum dikirim. Nah, setelah dikirim baru deh button submit dot value dot disable dengan false. Jadi kita disable ketika ngirim, terus kita enable lagi ketika dia selesai ngirim gitu ya. Kita coba lagi. Nama buku. Gambarnya nggak usah deh. Nah, ini aja. Let's try. Nah, dia kan kayak disable dulu ya. Nah, ada disable. Coba kita ganti jadi slow 3G. Dia bakal disable. Disable, terus enable gitu ya. Jadi dia kayak jangan di enable dulu sebelum selesai gitu. Jadi biar nggak klik-klik gitu. Biar nggak 2 kali klik. Kalau 2 kali klik, nanti formnya terkirim 2 kali. Oke, udah. Sekarang di controllernya kita siapin. If request ID nggak empty, dia mengarah ke return this store. Oh, kalau nggak empty update ya. Update request. Terus produknya berarti produk find request. Bentar, nanti saya jelasin ya. Else return this store request. Nggak harus sih. Nggak harus kayak gini, nggak harus. Ininya langsung ID nggak apa-apa. Request. Ini aja nggak. Ini juga nggak perlu sih. Karena kita kan nggak pakai $request ya. Kita kan pakai. Nah, store ini kita nggak perlu ini. Karena kita bisa pakai langsung aja request buka kurung buka tutup. Update juga kita nggak perlu. Kita cuma perlu ID. Gini aja. Nah, gini ya. Selanjutnya kita siapin di sininya untuk store data. Pastikan divalidasi dulu. Validate namanya string required, terus apalagi yang required, SKU string required, terus harga number ya, numerik required, terus deskripsi string required, gambar nullable karena bisa null, terus image. Oke. Terus produknya kita siapin. New product. Di sini gini aja, atau bisa kayak gini ya, request only. Nah, apa aja yang taruh di sini? Nama. Jadi kita langsung arahkan requestnya ke new product ini. SKU, harga, deskripsi. Kalau kita cek, dia hasilnya bakal kayak gini. Kita coba ya. Nama kita isi kerupuk KU, gambar. Oke, harganya 2000 aja. Deskripsi ini kerupuk nyoy. Simpan. Jangan slow 3G. No throttling. Nah, muncul kayak gini. Kita cek. Nah, ini ya. Jadi ini $produk ini udah mengandung nama, SKU, harga, deskripsi. Jadi udah kita isi di sini. Kalau nggak kita isi, dia nggak bakal ada. Coba ya. Apply. Oh, nggak ada ya. Itu ya tujuan dari
kita taruh parameternya di sini. Terus, karena kita harus mendeteksi apakah dia ada gambarnya apa enggak, kita perlu cek di sini. If request file gambar nggak empty, gambar sama dengan request file gambar store as path-nya, misalkan kita taruh image nih, terus name-nya itu time dot gini deh, kita simpan dulu ya. Input file gambar sama dengan request file gambar. Oke. Kita ganti input file gambar, kita taruh di image, artinya bakal kita taruh di sini. Di sini. Storage, app, public. Nah, di sini nanti akan dibikin folder namanya image. Image lah, pakai. Terus nama filenya ini, nama filenya dot. Terus jangan lupa dikasih extension. Input file gambar extension. Nah, ya kayak gini ya. Time.extension. Terus public. Public artinya kita taruh di sini. Storage app public. Kenapa kok public ditaruh di situ? Ini diarahkan ke file system.php ini loh. Public itu mengarah ke mana nih? Log public, dia mengarah ke storage page, storage path, jadi ke sini storage path. Terus dia masuk ke folder app, terus masuk ke folder public. Ini artinya ya, public gitu ya. Coba kita cek deh. Cek dulu gambar. Kirim nggak dia? Ya, path-nya masuk nggak dia? Let's try. Reply aja kan udah dikirim. Nah, ini path-nya udah ada. Oh, dot ininya nggak ada extensionnya guys. Payload-nya ada nggak ya extensionnya? Oh, nggak ada ya. Info file gambar, get extension, let's check image, ini ya, nggak ada extensionnya. Coba kita hapus dulu. Input file gambar, extension. Coba. Display. Nah, ini ya, baru betul. Kita cek di sini. Nah, ada masuk ya guys. Sip. Gambar udah terkirim di sini. Sekarang tinggal kita fill. Fill gimana? Produk gambar sama dengan bawahnya produk. Oke. Ini guys. Turn fonts return produk. Jadi kita return produknya kembali. Coba ya. Reply. Nah, kirim lagi deh ID 1 ini. Coba kita akses deh ID 1 produk 1 edit. Nah, ini produk 1 edit. Nah, ini sebetulnya udah ada kita udah berhasil ya. Sebelumnya kita udah berhasil store data. Kalau kita cek di database, dia udah masuk di produk. Nah, udah masuk kayak gini, kerupuk, KU. Gambarnya ini perlu diingat karena kita pakai metode kayak gini ya. Store as, terus dia ditaruh image. Kalau kita load data, tinggal kita load nanti kita akan load data. Jadi yang disimpan itu sebenarnya ini image, terus nama filenya gini ya. Jadi bukan kayak storage, image, pp, apalah, enggak ya. Jadi langsung image, data gini. Deskripsi harga udah betul. Ini udah kesimpan semua otomatis, sudah bagus. Nah, sekarang kita masuk ke edit. Nah, edit kan diarahkan ke sini nih, di function edit nih. Edit, terus dia menerima parameter produk, ini otomatis dari root-nya. Web.php ini, karena dia resource, dia edit, dia otomatis dapat. Jadi, dari ID-nya ini, satu ini menggambarkan produk dengan ID 1. Nah, dia akan dikirim ke sini deh, produk dengan ID 1 akan dikirim ke sini. Terus kita akan compact, artinya kita akan kirimkan produk ini ke view-nya. Caranya gimana menerimanya? Di sini kan belum ada nih. Belum ada.
untuk menerima parameter ininya ya, parameter produk ini. Kita pakai namanya itu use props. Nah, fonts props sama dengan use props. Terus namanya adalah product required ya. Type-nya object, required-nya false. Soalnya kan kadang form ini kadang nggak ada ininya ya, nggak ada produknya. Kayak grid kan produknya masih 0, kosongan. Ada error. Use props nggak ada, masa bukan use props ya. Use, oh define prop, astaga. Nah, define props, sorry. Sweep. Nah, di sini perlu kita deteksi nih. Kita perlu deteksi on before mount. Jadi sebelum dia di mount, kalau ada properti produk, kalau ada props produk, kalau dari controllernya dikirim produk, kita perlu set ininya produk ini. Caranya gimana? Kita bikin on before mount. Boleh di bawah, boleh di atas, terserah bebas ya. On before mount. Nah, kayak gini. Di bawahnya sini aja deh, biar lebih jelas. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini if props.product, jadi kalau produk itu ada isinya, kita set deh ini product.value sama dengan props.product. Jadi cara ngesetnya kalau di script ya, ini kan script, ini kan template. Yang atas ini template, yang bawah ini script. Cara mengambil data variabel referensi atau data variabel yang reaktif di Vue.js ya, yang komposit, yang pakai setup kayak gini, itu pakai value. Kalau di sini product.value, yang pakai ref kayak gini ya, product.value. Sama ini juga tadi form product.value ya. Tapi kalau di template-nya kita bisa langsung pakai product.name, SKU ya, nggak pakai value. Jadi product.value kita set sesuai dengan properti yang dikirim dari controller ini. Kita masukkan ke sini, terus kita set produk ini. Produk ini adalah ini variabel nama ini, produk, masuk ke sini. Dia kalau dideteksi dia on before mount, artinya sebelum komponen ini, sebelum produk form ini di mounting atau dipasang, kita set dulu deh variabel produk ini adalah dari props.product kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami soal yang kayak. Oke, kita cek lagi. Nah, ada isinya. Kerupuk, SKU, harga, gambarnya. Nah, gambarnya ini yang bakal jadi isu yang cukup kompleks. Tapi bisa kita selesaikan ya. Nanti akan saya bikinkan satu video tersendiri untuk ini. Oke, ini kita udah bisa dapatkan datanya. Data dari home product. Sekarang kita akan coba untuk edit ya. Kita akan coba edit. Caranya adalah kita coba edit tanpa dirubah dulu ya. Kalau kita cek di sini, ID-nya pasti udah ada isinya. Ini value-nya 1 ya kan. Kalau kita create, dia kosongan, terus ID-nya kosongan. Dan kalau kita isi 1, edit, dia akan mengarah ke home edit. Terus ID-nya ada isinya. Nah, ini coba kita simpan, terus kita cek di controllernya. Gimana sih controllernya itu menerima data kayak gitu ya. Kita cek dulu, produk sama dengan produk find or file, artinya kalau produk nggak ditemukan, error 404 find or file ini artinya. Terus kita coba respon aja dulu, return response JSON request all sama produk. Jadi produknya dikirim, requestnya juga dikirim. Let's try ya. Simpan. Kita cek di network di sini. Nah, ini yang dikirim.
Jadi ini yang 0 ini request-nya, yang bawah ini produknya. Di sini ya. Jadi ini array indeks ke 0 ini request-nya, yang bawah ini data produknya di database. Ini kan kita ambil dari database. Ini kan kita ambil dari request. Jadi kita parameternya ini ke 0, ini array indeks ke 0, ini kan array indeks ke 1. Nah, kita cek di sini array indeks ke 0 itu dia request-nya ini aja. Dia nggak ada gambar, dia nggak ngirim gambar. Soalnya kita nggak ngirim gambar di sini. Tapi di database dia ada gambar pasti. Ada. Nah, kita perlu update datanya. Dia nggak harus ngirim gambar. Kalau gambarnya dikirim, kita ganti gitu ya. Oke, kita akan coba di sini. Product field. Nanti validasinya silakan dibuat sendiri ya teman-teman. Kopas ini juga bisa. Pakai yang khusus untuk edit, untuk update juga bisa. Terserah mau dikreasikan kayak gimana. Request only. Nah, ini. Jadi, produk ini akan kita ganti sesuai dengan inputan dari user. Inputan dari user itu apa? Inputan dari user itu ini, deskripsi, harga, ID, nama, SKU, gambar khusus ya, gambar karena dia file. Kita taruh deh, nama, SKU, terus apa lagi tadi? Harga, terus deskripsi. Nah, kayak gini ya. Product field, gini. Terus, if, nah ini kita kasih if dulu. Kalau nggak empty, request file gambar. Kalau dia ngirim gambar, baru deh kita simpan. Sama kayak gini. Sama kayak gini. If nggak empty, nah ini. Infil gambar, gini ya. Apa perlu dihapus tergantung ya. Jadi apa perlu dihapus nih gambar sebelumnya? Ini kan ada gambar nih. Kita pengen hapus gambar sebelumnya biar nggak memenuhi memori. Ya terserah kalau mau dihapus. Kalau mau dihapus bebas ya, pakai unlink caranya. Unlink. Nanti kalian silahkan pelajari tekniknya dulu. Unlink ini. Jadi simpan dulu gambarnya, baru di unlink, terus masukkan ke variabel kayak gitu. Kita saat ini kita nggak fokus ke situ, kita akan coba simpan gambarnya kalau dia ngirim gambar. Product save, pattern, fonts, JSON, produk. Gampang aja ya kayak gini ya. Coba kita edit datanya. Kita edit. Nyoy. Huri-huri. Kerupuk. Mantap. Nah, kayak gini ya. Simpan. Ya, bakal kesimpan deh. Kerupuk mantap. Nyoy, huri-huri. Kita cek di database. Produk. Nah, kerupuk mantap. Ini kerupuk nyoy, huri-huri. Gitu ya, guys. Kita refresh coba. Nah, dia tetap kayak gini. Coba kita ganti gambarnya deh. Kita ganti. Dia pasti ngupload gambar baru. Kan? Simpan. Kita cek di filenya ya. Tuh, udah kekirim ya guys. Sip. Kita coba. Nah, ini baru. Gambarnya baru. Itu ya teman-teman untuk operasi create dan update. Selanjutnya untuk operasi menampilkan data ke table dan juga delete data akan kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait Laravel atau Vue.js, JavaScript, MySQL, atau sebagainya, silakan masuk ke grup Telegram atau bisa kontak di WhatsApp. Nanti kita akan bikinkan pertemuan private bisa juga, atau les private bisa, atau bug fixing juga bisa. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.